warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi sosiologi kelas 11, yaitu materi tentang diferensiasi sosial bersama saya, Pak Suranto. Indonesia adalah negara dengan banyak etnis, agama, kepercayaan, ras, bahasa, makanan daerah, dan tarian daerah membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya. Contohnya, ada suku Jawa, suku Asmat yang ada di Papua, suku Dayak yang ada di Kalimantan, dan suku Batak yang ada di Sumatera. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pendek bangsa kita yang memiliki arti sangat mendalam. Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan, dan semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi diferensiasi sosial yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah 1. Pengertian diferensiasi sosial, 2. Ciri-ciri diferensiasi sosial, dan yang ketiga, contoh diferensiasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial terdiri dari dua kata, yaitu different yang berarti pembedaan dan sosial yang bermakna masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, diferensiasi sosial merupakan bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestis tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Jika kita kaji lebih mendalam lagi, diferensiasi sosial tentu saja mengarah pada perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat. Namun, dalam perbedaan-perbedaan tersebut, tidak ada yang dikatakan lebih tinggi ataupun yang dikatakan lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan yang dihasilkan diferensiasi sosial berupa perbedaan yang tidak memiliki kelas, level, tingkatan, atau jenjang. Dengan kata lain, perbedaan yang muncul adalah perbedaan bersifat horizontal. Selanjutnya, ada 3 ciri yang ada pada diferensiasi sosial, yaitu 1. Ciri budaya, 2. Ciri fisik, dan yang ketiga ciri sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri budaya. Diferensiasi sosial karena ciri budaya terjadi karena adanya pandangan hidup berbeda dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan agama, norma atau aturan, adat istiadat, pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, suku Bali dengan pakaian payas agung dan suku Asmat dengan pakaian rumbai-rumbai. Yang kedua, ciri fisik. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri fisik melakukan penggolongan terhadap perbedaan yang terletak pada fisik seseorang. Contohnya, warna kulit dan warna rambut. Warna kulit dan rambut orang Indonesia berbeda dengan warna kulit dan rambut orang Eropa. Dan yang ketiga, ciri sosial. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri sosial umumnya disebabkan oleh status sosial berbeda-beda dalam lapisan masyarakat. Contohnya, jabatan, profesi, atau peranan dalam masyarakat. Perilaku seorang dokter berbeda dengan guru, TNI, pedagang, dan petani. Pada umumnya, diferensiasi sosial merujuk pada 4 hal, yaitu 1. Perbedaan ras, 2. Perbedaan etnik, 3. Perbedaan agama, dan yang keempat perbedaan gender. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan ras. Perbedaan satu ini sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial. Hal yang mengkhawatirkan, perbedaan ras seringkali memicu timbulnya prasangka dan kesalahpahaman rasial di tengah masyarakat. Maka dari itu, kita harus memahami klasifikasi ras untuk memahami perilaku manusia di dalam masyarakat. Secara garis besar, manusia di bumi ini dibagi menjadi 3 ras, yaitu A. Ras kulit putih atau yang disebut sebagai ras Kaukasoid, dengan ciri-ciri warna kulit putih, warna rambut cenderung lebih terang, hidung mancung dan besar, dan berbadan tinggi. Dan ras ini menempati sebagian besar benua Amerika dan Eropa. B. Ras kulit kuning dan coklat atau yang disebut sebagai ras Mongoloid, dengan ciri-ciri kulit kuning hingga sawo matang, rambut lurus warna hitam,
mata sipit, tulang pipi agak menonjol, dan ras ini menempati sebagian besar benua Asia. Dan yang ketiga atau C, ras kulit hitam atau yang disebut sebagai ras negroid. Dengan ciri-ciri kulit warna hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan tubuh pendek. Ras ini menempati sebagian besar benua Afrika. Yang kedua, perbedaan etnik. Kelompok etnik adalah kelompok dengan ciri-ciri tertentu yang menjadi pembeda dari kelompok lain dalam lapisan masyarakat. Ciri-ciri yang dimaksud misalnya asal keturunan atau nenek moyang, agama, bahasa, budaya, ataupun perpaduan di antaranya. Jadi, kelompok etnik ini tidak terbatas hanya pada satu ras saja. Setiap kelompok etnik memiliki kebudayaan sendiri, namun kebudayaan tersebut tidak tetap karena adanya asimilasi dan amalgamasi. Yang ketiga, perbedaan agama. Di dunia ini terdapat begitu banyak agama, terlepas dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang diakui di Indonesia. Ada pula Konfusianisme, Yahudi, Shinto, Taoisme, dan lain di belahan dunia yang berbeda. Agama dapat mempersatukan manusia ke dalam satu kesatuan umat. Di sisi lain, agama juga dapat memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok umat. Yang keempat, perbedaan gender. Secara biologis, tentu saja antara pria dan wanita memiliki perbedaan secara fisik. Namun, keduanya memiliki hak yang sama. Tidak jarang, wanita dianggap lebih lemah daripada pria. Ada banyak label yang melekat pada seseorang berdasarkan jenis kelamin. Pada masyarakat perkotaan yang modern, label-label tersebut mulai hilang seturut dengan adanya gerakan emansipasi wanita. Yang ketiga, contoh diferensiasi sosial dalam masyarakat. Ada banyak sekali contoh nyata dari diferensiasi sosial yang mungkin kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika melihat dari segi budaya masyarakat di Papua pastilah berbeda dengan budaya masyarakat di Jawa. Akan tetapi, sebetulnya perbedaan yang ada, meskipun mungkin signifikan, tidaklah penting untuk selanjutnya dijadikan pembatas antara keduanya. Hal ini karena baik masyarakat Papua maupun masyarakat Jawa sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban yang sama di mata negara dan hukum. Misalnya, punya hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Nah, dari sini kalian pasti mengerti bahwa perbedaan bukan selalu menjadi hal yang paling ditonjolkan. Kamu juga jadi lebih paham kenapa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang bersifat horizontal menyebabkan gesekan di antara kita. Demikian pembelajaran sosiologi mengenai diferensiasi sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.